Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Bagaimana kabar salihah semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah serta taufik yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah Ananda salihah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Alhamdulillah. Ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah akidah. Apa tema pembahasan kita hari ini, Ananda salihah? Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas iman kepada Allah. Nah, jadi hari ini tema pembahasan kita adalah iman kepada Allah. Ananda salihah, dan tujuan kita belajar hari ini adalah insya Allah kita akan sama-sama mengetahui manfaat dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa sih manfaat iman kepada Allah bagi seorang hamba? Sekarang kita akan ketahui insya Allah. Jadi pada pelajaran kali ini Ustadz akan menjelaskan manfaat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki keimanan dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Ananda salihah, ikuti pelajaran ini sampai akhir, ya. Karena hari ini kita akan mengetahui bersama-sama manfaat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ananda salihah, pada pertemuan sebelumnya kita telah bercerita tentang seorang sahabat yang mulia, ya. Dan dia adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Siapa dia? Nah, dia adalah Bilal. Ya. Budak itu bernama Bilal. Bilal bin Rabah. Bilal adalah manusia yang pertama kali masuk Islam dari golongan budak. Ya. Setelah tuannya tahu bahwa dia telah beragama Islam atau masuk ke dalam agama Islam, maka tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Ya. Sampai pada siksaan dia dijemur di padang pasir oleh tuannya, seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ditindih badannya dengan batu yang besar. Tapi meskipun begitu siksaannya, Bilal tetap pada agamanya. Sekarang pertanyaan Ustaz, kenapa Bilal sangat kokoh dan kuat menahan siksaan tuannya? Nah, kenapa Ananda salihah? Kenapa si Bilal ini sangat kokoh dan kuat menahan siksaan tuannya? Ya. Jawabannya adalah karena dia adalah orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa Allah satu-satunya sang pencipta yang berhak disembah. Jadi tuannya menyiksa Bilal bin Rabah agar dia menyembah selain Allah.
agar dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah, agar dia beribadah kepada patung-patung yang mereka sembah. Ya. Tapi Bilal yakin bahwa Allah satu-satunya sang pencipta yang berhak disembah. Itulah yang menyebabkan Bilal bin Rabah kuat dengan siksaan tuannya. Kemudian selain itu, keimanannya kepada Allah, dia juga percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Bilal ini yakin bahwa tidak ada penolong yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hambanya butuh penolong, ketika hambanya kesusahan, ketika hambanya berada dalam ujian dan musibah, atau seperti Bilal ketika dia disiksa, dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bilal yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Itulah yang menyebabkan Bilal bin Rabah kuat menahan siksaan dari tuannya. Dan juga ananda salihah, Bilal bin Rabah ini yakin dan percaya bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Ya. Semua yang terjadi di muka bumi ini, baik itu berupa yang kebaikan maupun keburukan, itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di balik itu semua ada hikmah yang besar. Jadi meskipun Bilal bin Rabah dalam keadaan disiksa, ya, dijemur dan ditindih dengan batu yang sangat besar, yang sangat panas, dia tetap kokoh keimanannya. Dia tetap kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kuat menahan siksaan tuannya karena dia yakin bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Jadi ananda salihah, apapun yang terjadi kepada kita, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, yakinlah bahwa itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah takdirkan itu. Ya. Dan di balik itu semua, kejadian itu semua, ada hikmah yang sangat besar. Baik kita ketahui maupun tidak ananda salihah. Tapi kita harus yakin bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini telah ditakdirkan dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti keyakinan Bilal bin Rabah. Apa juga yang menyebabkan Bilal sangat kokoh keimanannya, sangat kuat menahan siksaan tuannya? Karena dia yakin bahwa Allah yang memberi rezeki. Ya. Ketika dia disiksa, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum oleh tuannya, dia meminta kepada Allah. Ya. Karena Allah adalah pemilik jagat raya. Allah pemilik alam semesta. Allah yang memiliki segalanya. Ya. Lautan, langit, gunung, buah-buahan, dan seterusnya itu Allah yang miliki. Jadi sebagai orang yang beriman, ketika kita meminta, maka mintalah kepada orang yang memiliki, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita butuh terhadap makanan, mintalah makanan kepada Allah. Ketika kita butuh terhadap minuman, kita tidak memiliki minuman, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak memiliki uang misalkan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita harus yakin bahwa Allah adalah sang pemberi rizki. Tidak ada yang dapat memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bilal yakin akan hal tersebut. Ya. Selain itu juga, Bilal juga yakin bahwa yang mengatur alam semesta adalah Allah. Terjadinya siang dan malam, itu Allah yang atur. Tidak ada makhluk satupun yang mampu mengatur alam semesta. Ya. Terbitnya matahari Allah yang atur. Tenggelamnya matahari Allah yang atur. Terjadinya hujan itu Allah yang atur.
Ya, berhembusnya angin itu Allah yang atur. Adanya kehidupan, adanya orang lahir itu Allah yang atur. Kok adanya kematian, terjadinya meninggal dunia, itu Allah semua yang atur. Ya. Dan Bilal yakin itu. Meskipun dia dalam keadaan disiksa, ya, dia yakin bahwa semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal yakin bahwa dia disiksa itu karena itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanannya, apakah dia benar-benar kuat, apakah keimanannya kepada Allah benar-benar kokoh. Ya. Jadi itu semuanya Allah yang atur. Sampai pada akhirnya Bilal diangkat menjadi muadzin Rasulullah SAW, dan disebutkan dalam hadis bahwa dia termasuk penduduk surga. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa terompah Bilal, sandal Bilal, sebelum Bilalnya meninggal dunia, Rasulullah sudah mendengar sandal Bilal di surga. Ya, itu merupakan kabar gembira bagi sahabat yang mulia yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi semuanya Allah sudah atur dan Bilal yakin akan hal tersebut. Ya. Nah. Dan dia juga yakin, Bilal juga yakin bahwa sebaik-baik penolong adalah Allah. Ya. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Jadi semua itu Bilal yakini. Meskipun dia dalam keadaan disiksa, ya, dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Meskipun dia disiksa sampai mati, dan dia yakin bahwa yang mematikan adalah Allah, bukan tuannya. Dia diberikan kehidupan ketika disiksa, dia yakin bahwa yang menghidupkan adalah Allah. Ya. Jadi kita juga ananda salihah harus memiliki keyakinan seperti Bilal bin Rabah. Ya, kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang menghidupkan dan Allah satu-satunya yang mematikan. Bahkan setelah kita meninggal dunia, nanti di akhirat kelak kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperiksa apa-apa yang kita telah lakukan di dunia ini. Ya. Nah, kita harus yakin itu, ananda salihah. Kemudian ananda salihah, Allah juga akan memberikan surga kepada orang yang beriman kepadanya. Jadi Bilal yakin akan hal tersebut. Itulah yang menyebabkan Bilal kuat dan kokoh menahan siksaan dari tuannya. Karena dia yakin surga diperuntukkan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ustadz, ada ndak orang Yahudi atau orang Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad masuk surga ndak mereka? Pertanyaan yang bagus ananda salih. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang mengikuti para nabi sebelumnya, mereka tidak akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah jelas menerangkan bahwa surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan yang percaya kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bilal yakin akan hal tersebut. Itulah yang menyebabkan Bilal ananda salihah kuat dan kokoh menahan siksaan dari tuannya. Nah, itulah dia tadi ananda salihah, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Keyakinan dan kepercayaan yang tertanam dalam hati Bilal bin Rabah, yang menyebabkan Bilal bin Rabah kuat dan kokoh menahan siksaan dari tuannya. Nah,
Untuk kesimpulan pelajaran kita pada hari ini Ananda Soleha berkaitan dengan manfaat beriman kepada Allah. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah menjadi kuat dan kokoh menghadapi kehidupan. Jadi orang yang beriman adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Apapun yang terjadi kepada mereka, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, mereka tetap kuat dan kokoh. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman itu adalah merupakan tiket kita masuk surga, itu merupakan tiket kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dia Ananda Soleha kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan manfaat beriman kepada Allah, yaitu kita akan kuat dan kokoh menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi Ananda Soleha, kokohkanlah iman kita kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman kita akan diberikan surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini Ananda Solehah pelajaran kita tentang manfaat beriman kepada Allah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.